Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Gujon Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang penyebab pasien luka drop out atau tidak kontrol kembali, tidak berkunjung kembali ke tempat pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan perawatan luka. Entah itu praktek mandiri perawat, entah itu dokter praktek mandiri atau klinik Pratama dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa sih pasien itu bisa drop out? Dalam hal ini adalah pasien luka yang saya bahas. Ada 4 penyebab. Yang pertama adalah karena kehabisan duit. Karena nggak ada duit lagi, duit untuk transportasinya, untuk faktor pendukung-pendukungnya, seperti misalkan untuk bensinnya, nyewa mobilnya, bayarin supirnya, makanannya, jajannya, untuk berobatnya, membayar obatnya, perawatannya, untuk administrasinya, dan tetek bengek yang lain. Kalau sudah kehabisan duit, ya mau gimana lagi? Akhirnya tidak kontrol, ya. Mungkin dia sudah usaha nyari-nyari uang juga ndak ada, misalkan mau ngutang sana sini juga nggak ada agunan, dan juga tidak pede untuk bisa nyaur apa enggaknya gitu kan. Untuk misalkan patungan dari keluarga juga sudah diupayakan kok nggak ada dan sebagainya. Dia hanya punya misalkan asuransi kesehatan misalkan, sedangkan tempat pelayanan kesehatannya tidak mengcover pelayanan perawatan lukanya dengan asuransinya, maka mau nggak mau ya harus berbayar. Nah, pasien-pasien yang seperti ini sudah sulit, mau gimana lagi, karena faktor keuangannya finansial sebagai penyokong utama untuk membayar pelayanan tersebut sudah nggak ada, ya mau nggak mau akhirnya drop out atau putus berobat, tidak kembali lagi seperti programnya. Misalkan 15 sampai 20 kali untuk perawatan luka kronis misalkan. Tetapi baru berapa kali karena sudah kehabisan dana di tengah-tengah perjalanan seperti itu, akhirnya dia berhenti seperti itu. Atau luka akut 3 sampai 4 kali datang misalkan kayak cabut kuku seperti itu, tetapi baru 1 kali 2 kali udah kehabisan uang dan sebagainya, ya akhirnya tidak kembali lagi seperti apa yang diharapkan seperti itu. Nah, itu faktor finansial penting sekali ya. Makanya dulu saya pernah bikin video tuh tentang pembiayaan perawatan luka. Anda ketik saja Bagus Johan Maulana biaya perawatan luka seperti itu. Jadi penting juga untuk menyokong bagaimana ini pasien bisa sampai tuntas berobat, perawatan lukanya sampai tuntas, sampai benar-benar lukanya granulasinya naik, epitalisasinya sukses, sampai rapat, sampai kembali ke faktor pematangan jaringan atau maturasi seperti itu. Itulah yang disebut sembuh sempurna itu seperti itu, dan diharapkan pasien memang sampai tuntas. Cuman beberapa kali saya lihat atau teman-teman juga saya tanya rekam medisnya, data pasien berkunjungnya itu tidak sampai tuntas. Ada pasien yang di tengah jalan berhenti loh, ini kok angka drop outnya kok tinggi, kenapa? Lah ini saya ulas dalam video kali ini. Jadi gitu ya guys, yang pertama memang urusan finansial, fulusnya tidak ada, mau nggak mau pasti berhenti kontrol. Yang kedua, pasien berhenti kontrol atau drop out itu karena apa? Karena tidak tahu harus sampai selesai. Nah, ini soal edukasi. Karena apa? Tidak disampaikan informasi yang jelas apa sih pentingnya kontrol sampai selesai. Kadang pasien itu menilai, wah ini lukanya sudah mending ya, sudah terlepas dari inflamasi ya, sudah tidak infeksius lagi ya, berarti sudah aman dong, berarti saya tangani sendiri, berarti nggak apa-apa dong, ya kan? Atau saya tangani dengan perawat biasa yang bukan kompetensi perawatan luka, biar lebih murah lagi, alasannya biasanya tentang finansial juga. Nah, ini perlu disampaikan nih, kenapa sih harus kontrol sampai dengan tuntas pada tempat pelayanan kesehatan tersebut. Jadi tidak hanya urusan finansial saja, tetapi itu banyak kompleks gitu loh. Kenapa sih Anda harus kontrol misalkan ke klinik Monas ya? Karena di klinik Monas ini komprehensif pelayanannya. Ada multiprofesinya, ada misalkan terintegrasi satu pintu, dokter sama perawat semuanya juga menghadapi luka secara bersamaan. Otomatis pelayanan yang diberikan, mutunya, informasinya, edukasinya, jaminannya dan sebagainya, otomatis bisa menyembuhkan lebih cepat daripada tempat pelayanan kesehatan yang hanya misalkan tempat praktek mandiri saja seperti itulah. Ini yang perlu disampaikan kepada pasien, bahwa Anda akan tetap lebih cepat kalau mengunjunginya ke sini gitu. Anda akan lebih cepat kalau misalkan kontrolnya ke sini sampai tuntas. Anda akan terbebas dari resiko-resiko infeksi ulang kah, atau misalkan terkontaminasi dengan dunia luar, misalkan debu, partikel dan sebagainya. Kalau misalkan Anda tangani sendiri yang tidak higienis dan sebagainya. Jadi resiko-resiko akan tetap ada jika Anda tidak kembali ke sini. Ini penting sekali disampaikan. Ya, tentang bagaimana pencegahan infeksi, tentang bagaimana progresnya nanti akan lebih cepat mana dan sebagainya. Kadang seorang pasien juga, oh berarti saya sudah aman ya, sudah terselamatkan dari amputasi, berarti sudah cukup ya, saya sudah tidak perlu kontrol lagi ya, saya rawat sendiri saja bisa ya. Belum tentu bisa, padahal bisa jadi nanti secara kumulatif biaya yang Anda keluarkan itu lebih banyak saat Anda merawat sendiri dengan ke tempat pelayanan kesehatan yang memang sudah kompeten dan sudah biasa menangani perawatan luka modern. Anda nangani sendiri,
udah infeksius, akhirnya pertumbuhan granulasinya atau epitelisasinya juga tidak bisa optimal, akhirnya fase penyembuhan juga bisa memanjang. Nah, bahan habis pakainya Anda beli berapa dan sebagainya, itu kalau di total akumulasi bisa jadi malah Anda lebih mahal daripada Anda ke tempat pelayanan kesehatan yang memang sudah profesional. Gitu ya guys, jadi penting sekali untuk menuntaskan pengobatan. Nah, memang yang namanya pengobatan itu bisa tidak sesuai dengan hari perkiraan sembuhnya. Misalkan karena sudah diprediksi nih, misalkan Anda itu nanti kurang lebih 20 kali perawatan atau ganti balutan itu sembuh. Nah, karena kan fase penyembuhan ini kan banyak faktor kesembuhan. Ya dulu kan saya pernah bikin video tentang faktor kesembuhan luka. Itu ada 5 saya sampaikan. Dari mulai penyakit penyertanya, perawatan lukanya, sampai dengan kondisi psikologisnya. Nah itu kan yang membuat sesuatu ini menjadi kompleks, membuat sesuatu ini menjadi relatif. Kadang kita sudah memprediksi hari perkiraan sembuhnya adalah sekian ganti balutan sembuh, tetapi bisa maju, bisa mundur gitu loh. Nah itu. Nah ini yang harus disikapi baik, harus diinformasikan baik-baik kepada pasien bahwa yang namanya perawatan luka ini dipengaruhi macam-macam kayak gitu loh. Prediksi kita, perhitungan kita sekian minggu itu akan selesai, akan tuntas, akan habis, akan sembuh, ternyata bisa maju atau bisa mundur karena beberapa faktor itu. Nah ini selalu dikomunikasikan sehingga selama perjalanan perawatan luka, loh kok sekarang masih infeksi saja ya, loh kok sekarang masih inflamasi saja ya, sudah 2 minggu harusnya sudah terbentuk wound bed preparation untuk dasar-dasar persiapan luka untuk masuk ke fase granulasi untuk tumbuh, loh kok masih infeksi saja ya. Ini yang harus dikomunikasikan sehingga tidak misinformasi. Loh kok sekarang masih begini aja ya? Loh kok masih infeksi saja ya? Kapan tumbuhnya ya? Kayaknya masih lama ya. Lah itu pertanyaan-pertanyaan itu kan sering muncul di benak pasien, ya kan? Kenapa lama dan sebagainya? Selidiki penyebabnya apa, komunikasikan, ditemukan, diatasi sehingga target penyembuhan lukanya sesuai dengan yang diinginkan. Kalaupun ada hambatan, kalaupun ada sesuatu yang menyulitkan yang di luar ranah atau di luar kompetensi sebuah tempat pelayanan kesehatan tersebut, mungkin bisa dikomunikasikan untuk dirujuk misalkan. Oh, ini infeksius, berarti mungkin harus dilakukan pemeriksaan yang lain seperti kultur, seperti pemeriksaan di situ ada kuman apa, resisten terhadap antibiotik apa dan sebagainya. Oh ini mungkin ada kesulitan dalam pembuluh darah vaskularisasi, mungkin butuh konsul kepada bedah vaskuler untuk dilakukan USG vaskuler dan sebagainya. Jadi sigap dalam bertindak menyikapi kesulitan-kesulitan yang terjadi selama masa pengobatan, selama masa perawatan luka. Seperti itu. Nah ini kalau kita miskomunikasi, tidak menginformasikan sesuatu yang penting-penting seperti ini sehingga salah paham. Kalau sudah salah paham, loh kok lama ya? Kok di sini nggak ada progresnya? Ya udahlah, saya selesai aja lah. Nah itu gara-garanya seperti itu. Atau miskomunikasi tadi menyebabkan dia merasa tidak harus sampai tuntas. Sudah tidak penting lagi untuk kontrol lagi sehingga memutuskan untuk tidak kembali lagi ke tempat pelayanan kesehatan tersebut. Dia memilih untuk ke tempat pelayanan kesehatan yang lain, ke misalkan praktek mandiri saja yang dalam arti saya bicara pasti downgrade ya antara tempat pelayanan kesehatan yang multiprofesi yang terintegrasi seperti klinik Pratama, tetapi pasien memilih ke tempat pelayanan kesehatan yang di situ hanya praktek mandiri. Otomatis ini saya sebut sebagai downgrade karena yang tadinya multiprofesi menjadi single profesi saja. Tentunya kan pelayanan yang diberikan, fasilitasnya, mutunya dan sebagainya saya katakan ini turun grade-nya gitu. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga, mengapa seseorang itu tidak kembali lagi ke kita untuk kontrol lukanya adalah karena pasien ini merasa tidak value for money atau tidak mendapatkan sesuatu yang sebanding, yang seimbang dengan uang yang dia keluarkan untuk berobat seperti itu. Misalkan saya sudah bayar segini, tetapi kok gagal untuk mencegah dari amputasi ya, misalkan seperti itu. Loh kok saya sudah membayar seperti ini banyaknya, sudah sekian kali kontrol, kok progresnya masih lambat ya, kok progresnya masih infeksius terus ya, kok masih fase peradangan terus ya, kok belum cepat-cepat masuk ke fase proliferasi untuk tumbuh ya, kok misalkan malah tambah parah ya, atau misalkan saya sudah membayar sekian banyaknya, sekian tingginya, demikian mahalnya, tetapi kok pelayanan yang diberikan tidak seperti yang saya dengar dari tetangga saya ya, kok pelayanannya tidak baik ya, tidak ramah ya, kok banyak kekurangan ini itu dan sebagainya. Akhirnya dia kecewa. Artinya yang dia bayarkan itu tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Yang seharusnya dia mendapatkan yang sebanding atau mungkin bahkan nilai tambahnya harusnya lebih dari apa yang dia bayarkan, tetapi yang dia dapatkan sebagai pasien itu lebih rendah daripada apa yang dia bayarkan. Otomatis dia merasa rugi gitu loh. Saya membayar sekian kok dapatnya segini-segini aja. Akhirnya dia memutuskan, sudahlah, saya nggak mau kembali ke sana lagi, tidak mau kontrol lagi, tidak mau periksa lagi ke tempat tersebut. Nah mungkin keputusan berikutnya entah
apakah sudah memiliki pandangan lain, ataukah mungkin mencari informasi yang lain, tempat pelayanan kesehatan yang lain, atau ditangani sendiri dan sebagainya. Intinya penyebab yang ketiga yang saya ceritakan adalah yang pasien dapatkan dari tempat pelayanan kesehatan tersebut itu tidak memuaskan, tidak sebanding dengan uang yang dia keluarkan. Akhirnya dia kecewa seperti itu. Itu yang ketiga. Nah, penyebab keempat pasien itu drop out adalah dia menemukan sesuatu tempat pelayanan kesehatan yang lebih value for money, lebih berharga, lebih bermutu, lebih cepat, pokoknya nilai tambahnya lebih banyak daripada apa yang sudah dijalani selama ini. Nah, artinya dengan uang yang sama, misalkan saya membayar ke tempat pelayanan kesehatan A seperti ini, mendapatnya seperti ini, tetapi di sini ada tawarannya lebih menarik. Dengan uang yang segini, sama-sama misalkan nominalnya sama, tetapi pelayanan di sini lebih baik, lebih berreputasi, lebih menjanjikan, lebih bergaransi, lebih multiprofesi, lebih misalkan di situ lebih lengkap pelayanannya, lebih ada plus-plusnya, lebih nilai tambahnya yang lain, pelayanannya baik, ramah ini itu dan sebagainya, lebih terjamin keamanannya, lebih cepat sembuhnya, lebih komunikatif dan sebagainya. Karena dia menemukan sesuatu yang lebih baik daripada tempat pelayanan sebelumnya, akhirnya dia pindah ke sana. Nah, ini dalam hal ini memang sebuah persaingan sehat ya, sebagai tempat pelayanan kesehatan yang memiliki sisi bisnis yang menyediakan nilai tambah. Ini perang nilai tambah, itu sih persaingan sehat, is okay, nggak masalah. Tetapi itulah memang menjadi salah satu penyebab pasien itu tidak kembali ke tempat pelayanan kesehatan yang sebelumnya karena ada yang lebih baik. Itu hukum alam. Hukum alam persaingan dalam segi bisnis seperti itu. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini menjadi PR semuanya bagi teman-teman pelayan kesehatan, teman sejawat dan sebagainya. Gimana nih caranya agar pasien ini bisa terus kontrol sampai tuntas? Kembali lagi ya, dari apa yang sudah saya sampaikan otomatis berarti apa yang pertama, mungkin pikirkanlah pricing strateginya, bagaimana sih uang yang diberikan oleh pasien ini tetap bisa mendapatkan pelayanan yang seperti yang dia inginkan atau bahkan plus lebih dari itu. Artinya kita memperbaiki diri, kita introspeksi apa sih yang dibutuhkan oleh pasien kita berikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.